Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya nih Ustaz, bagaimana Nabi Ibrahim bisa menjadi seorang ayah teladan padahal ayahnya itu tidak menjadi teladan baginya gitu. Nah, jika ketika anak seperti itu dalam keadaan itu, bagaimana seorang anak itu bisa mengkondisikan dirinya? Ustaz. Syukran. Baik, bagaimana sosok Ibrahim tetap menjadi sosok yang tetap terjaga meskipun berasal dari ayah yang rusak. Dalam beberapa kasus, bukan hanya Ibrahim, mungkin ada di sekitar kita yang bapaknya preman, anaknya santri. Dan ini banyak. Pertama harus kita pahami, inilah salah satu wujud bahwa faktor penentu hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini bahwa sebesar apapun upaya kita, kita hanya mencari jalan sunnatullahnya lewat cara yang telah Allah gariskan, tapi bukan mutlak. Sebab seorang Nabi Nuh saja tidak bisa mengajak anaknya kepada kebaikan. Tapi pesannya adalah Nuh bukan ayah yang gagal. Sebab Nuh sendiri dipuji oleh Allah di dalam surat Al-Imran ayat 33 sebagai ayah yang terbaik. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wala Ibrahima wala Imrana alal alamin. Allah memilih Adam, memilih Nuh dan keluarga Ibrahim serta keluarga Imran atas segala umat. Nuh dipilih, padahal anaknya kafir, istrinya juga. Allah secara tegas mengatakan innahu laisa min ahlik wa inna amalun garisoli, anakmu bukan anggota keluargamu, terpisah. Tadi nyambung dengan apa yang disampaikan Ustaz Bakhtiar, nggak akan tersambung antara ortu anak termasuk suami istri kalau nggak ada iman. Makanya broken home itu bukan yang bercerai-berai di dunia. Broken home itu adalah keluarga yang nggak nyambung di akhirat. Itu broken home. Jadi kalau kita hanya mengandalkan untuk membina kemesraan dalam rumah tangga kepada anak hanya karena harta, untuk kumpul bareng, ya, mengagendakan jadwal padat bersama anak, menunjukkan ayah yang care, ya, pagi jogging bareng di Senayan, ya, siang nonton Fast and Furious 7 misalnya, sore menonton apa lagi, malam candlelight dinner bersama anak, tapi nggak ada aktivitas spiritual, maka ini tak akan tersambung di akhirat, tak akan tersambung. Nah, Nuh begitu, Nuh tidak gagal, sebab Nuh menjalankan tugasnya menyampaikan. Nah, buktinya apa? Allah sendiri yang mengabarkan dalam surat Nuh, inni dautu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Aku tuh berdakwah mengajak anak istri keluarga siang dan malam, nggak pernah putus, siang malam. Falam yazidhum du'ai illa firara, bukan bertambah banyak kabur, malah menjauh dariku. Apakah Nuh gagal? Tidak. Ini juga bagi kita para dai, pendidik, ustadz, bahwa ukuran keberhasilan dakwah bukan kualitas, bukan kuantitas. Nuh dengan jamaahnya 40 orang, apakah dia gagal? Tidak. Kan disebutkan dalam riwayat 960 tahun dia berdakwah, jamaahnya hanya 40. Ada juga riwayat mengatakan 80. 40 orang dalam 960 tahun berdakwah. Atau dalam bahasa sederhananya, setiap 23 tahun sekali orang baru daftar jadi anggota. Jadi kayak pengurus akal di sini, udah dakwah 23 tahun, daftar satu, ikut dong gitu ya. 23 tahun sampai nungguin aja di situ ya. Ada sarang burung walet di atasnya gitu ya, saking udah kelamaan gitu ya. 960 tahun berdakwah 40. Apakah dia jatuh derajatnya? Kalau jumlah jamaah menjadi penentu kualitas dakwah seseorang, maka Ustadz Anies Mata, Presiden PKS, lebih layak dulu masuk surga dibandingkan Nabi Nuh, karena jamaah beliau 8 jutaan, ya. Atau misalnya Ustadz Ismail Nusanto dari HTI, jamaahnya lebih banyak, ya. Atau Ustadz Bakhtiar Nasir di sini lebih banyak.
Tapi Nabi Nuh hanya 40. Pertama pelajarannya adalah Allah menghisap proses. Wa quli malu fa yarallahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah bekerja saja kamu, Allah dan Rasulnya, Allah Rasul dan orang mukmin akan menilai proses. Nah, kembali konteksnya, karena hidayah milik Allah, maka Allah yang berkehendak memberikan. Nah, khusus kasus Ibrahim, dia punya ayah yang rusak, tapi Allah berkehendak memilihnya, menjaga fitrahnya. Bahkan di Al-Quran disebutkan wattakhadallahu Ibrahima khalila. Dan Allah hendak menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya, Khalil. Kekasih Allah adalah Ibrahim. Khalil ini bisa dibilang lebih tinggi daripada Habib. Dekat. Kenapa Allah menjadikan Ibrahim sebagai Khalilnya? Ada sebuah riwayat mengatakan karena satu-satunya umat Islam saat itu yang bertauhid hanya Ibrahim. Jadi kalau ditanya kapan umat Islam mengalami populasi yang paling rendah sepanjang tahun, yaitu saat Ibrahim masih muda, di mana seluruh manusia kafir kecuali Ibrahim. Jadi dia cuma satu sebelum dia menikah. Setelah menikah dia punya istri yang beriman, kemudian bertambah lagi. Allah jaga fitrahnya, Allah jaga dari kerusakan. Meskipun orang tuanya mengenalkan tradisi-tradisi, Allah jaga. Disinilah memang ada campur tangan Allah, di mana Allah jaga. Termasuk bukan hanya Ibrahim, keturunannya Ibrahim, baginda Rasulullah SAW juga dijaga. Padahal lingkungan saat itu rusak, tapi Rasulullah dijaga dari pengaruh pergaulan remaja saat itu, di mana mereka sudah terbiasa dengan khamar, sudah terbiasa dengan kebiasaan untuk menonton konser. Makanya dalam sebuah riwayat sebutkan bagaimana Rasulullah ingin nonton, penasaran. Tiba-tiba akhirnya Allah ketika menggembala kambing, Allah bikin dia ngantuk dan tertidur. Ketika bangun acara sudah selesai, begitu lagi besoknya, begitu Allah jaga. Kenapa Allah jaga? Karena ini makhluk manusia terpilih. Maka ada beberapa orang dipilih oleh Allah. Makanya innallaha astafa Adam wa Nuhan wala Ibrahim. Ibrahim dipilih oleh Allah, makanya Allah jaga dari masa kecilnya. Jadi penentu pertama kebaikan anak adalah Allah. Yang kedua adalah sejauh mana orang tuanya mendidik. Jadi Allah, jadi jangan berpikir semata-mata orang tuanya saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada pertanyaan. Saya punya anak umur 4 tahun. Laki perempuan? Laki-laki Pak Ustaz. Jadi dari umur 3 tahun saya coba ajak ke masjid. Tapi karena masih anak-anak, lari ke sana lari sini, kadang juga gangguin imamnya yang lagi sholat. Jadi saya bingung antara terus ngajakin dia untuk memperkenalkan bahwa masjid itu tempat sholat, dan saya coba nunjukin bahwa orang tuanya itu menyembah Allah di masjid, jadi dia bisa tahu. Tapi sampai sekarang umur 4 tahun juga masih lari-larian gitu. Jadi saya bingung antara mau terusin atau mungkin nunggu dulu kali udah gedean dikit baru saya coba kenalin lagi ke masjid. Nah itu seperti apa sih Ustaz? Step-stepnya itu anak umur berapa kita mulai ajak ke masjid atau seperti apa gitu Ustaz? Baik. Ya, jazakallah khairan katsir. Ini juga kasus yang mungkin banyak menimpa kita tentang anak yang mungkin punya energi berlebih sehingga mungkin saja kita bawa malah mengganggu. Bagaimana tahapannya? Sebenarnya tahapannya itu sendiri itu sudah tadi sempat dibahas. Ada sebuah perkataan untuk mempertegas tentang tahapan pendidikan anak itu disampaikan oleh Jundub bin Abdillah dalam sebuah athar ketika beliau berbicara di depan para tabi'in. Perkataan beliau ini menarik dikaji karena beliau menjelaskan bagaimana cara Rasulullah membina kami sehingga kami menjadi generasi yang luar biasa. Beliau mengatakan gini, ta'allamnal iman qabla an nata'allamal Qur'an. Kami lebih dulu ditanamkan iman sebelum kami belajar Al-Quran.
Wa nata'allamal Qur'an nazdadu imanu bih. Pada saat kami belajar Al-Qur'an, maka makin bertambahlah iman kami. Innakumul yaum, sementara kalian di hari ini, ya, ini beliau ngomong dalam konteks tabi'in, tu'allimunal Qur'an qoblal iman. Kalian lebih dulu mempelajari Al-Qur'an sebelum iman. Memahami asar ini jangan salah persepsi lagi, ntar Pak Diaksa datang lagi tuh nggak. Terus bilang antum yang ngaco gitu, orang ngajarin Quran salah. Enggak, saya nyantai sama beliau udah biasa gitu. Maksudnya gini, jangan berpikir oh berarti nggak boleh ngenai, bukan. Konteks hadis ini jelaskan dalam sebuah ceramahnya Syekh Utsaimin ketika menjelaskan asar ini, beliau mengatakan gini, hadis asar ini menjelaskan tentang lebih dulunya kita memperkenalkan Allah dalam urusan akidah dibandingkan kaifiat dalam urusan fikih, dalam urusan tata cara, tajwid dan ibadah. Maka sebagian orang tua ada yang lalai sebelum akidah tanamkan fikihnya dulu. Fikihnya dulu akhirnya membuat anak merasa bisa sholat tapi nggak suka sholat. Maka fase untuk membuat anak itu sampai di umur 4 tahun sudah bisa diajak sholat, maka jangan abaikan di 0 sampai 4 tahunnya untuk memperkenalkan Allah. Nah, Allah sayang sama kamu, nak. Ayah mau bersyukur dulu ya, nak, karena tadi baru aja dinaikin gaji ayah sama bos. Itu Allah yang menentukan itu, nak. Ya, ayah mau ke masjid untuk mengucapkan terima kasih sama Allah. Nah, ini ada hadiah buat kamu ya. Dari mana, nak? Dari Allah. Allah yang jangan sekali-sekali hanya membawa Allah di saat marah. Kadang nih membuat anak malas ibadah karena menempatkan Allah di saat yang tidak tepat. Anak lagi bandel baru ya Allah. Anak taunya nih kalau Allah udah disebut nih tanda-tanda nih sambitan nih, ya, sambitan udah Allah kan dibawa tuh. Jadinya tapi ketika anak berbuat baik bakal ngasih hadiah, Allahnya lupa. Dari abdi ini salah. Maka hindari dalam pendidikan tarbiyah kepada anak itu kalimat yang lebih banyak mengedepankan kita. Yang istilah Ustadz Bakhtiar apa? Qala mama, qala papa. Ya, ini lebih banyak kita ucapkan apa kata mama, apa kata harusnya qala Allah. Ya, Allah yang memberikan itu. Nah, fase 0 sampai 4 tahun kalau sudah kita tanamkan iman, maka fase berikutnya baru boleh anak beradaptasi, melihat. Tapi sejauh mana kebutuhannya? Kalau kebutuhannya malah mengganggu kekhusyuan, maka yang penting anaknya tahu. Karena salah satu tahapan untuk mengenalkan anak untuk bisa datang ke masjid, kalau dia sudah bisa diajak berpikir, udah dikenalkan adab. Kapan anak dikenalkan adab itu? Rasulullah mengatakan, idza arafa yaminahu ala shimali. Jika anak sudah bisa membedakan kanan dan kiri. Jadi kalau anak sudah bisa bedakan kanan dan kiri, baru kita kenalkan adab. Nah, karena dia sudah tahu masjid tempat ibadah, boleh main, tapi mainnya selesai sholat. Sebab kalau kamu bercanda mengganggu yang lain, ya, kamu bisa tenang? Bisa, oke, janji. Ternyata dia keluar dari ininya, maka kita bilang, nah besok kalau kamu, ayah bakal dimarahin sama yang lain. Ya, jadi kalau dia tiba-tiba dia nggak apa-apa, kita cuma bilang kamu boleh untuk sementara di rumah dulu ya. Dia belajar hukum konsekuensi, nggak ada masalah. Karena adab itu boleh kita perkenalkan. Tapi di luar adab sebelum kita perkenalkan itu, kita harus menyampaikan dengan cara yang santun. Jadi konteksnya kalau memang anak sudah mengganggu, ya apalagi sampai membuat resah, memang kita harus tegas karena untuk menjaga juga kesakralan masjid, tapi juga menegurnya tidak membuat anak merasa takut. Sebab sebagaimana Rasulullah ketika ada seorang anak kencing ya digendong di depannya, dia justru menegur seorang ibu yang menarik paksa. Apa kata Rasulullah? Ya, air kencing ini bisa dibasuh, najis bisa dibasuh, tapi kalimat lisan yang keluar dari kalimat kasar yang keluar dari lisanmu justru akan tidak sulit dihapuskan dalam memori dia. Ini hati-hati. Jadi kalau misalnya kita ngelihat anak udah kita kasih tahu, tiba-tiba dia ini langsung kita bilang, kita panggil namanya sampai dia takut, ya. Saya namanya Faris, langsung panggil, dia takut. Maka ini menimbulkan rasa trauma. Ya, tetap ada hukum konsekuensi,
Bahkan kalau dia sudah ini, jangan lupakan untuk kasih hadiah. Jadi misalnya ketika dosen ini bilang, subhanallah anak ayah hari ini tertib. Yuk ayah bawa dulu ke tempat sebelum ke rumah, bawakan ke tempat di mana dia bisa mendapatkan hadiah, entah makanan kesukaannya atau apa. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Cek. Baik. Perintah, oke. Assalamualaikum Ustaz. Melihat tadi konteks dari belajar dari Nabi Ibrahim, beliau kan seperti Ustaz tadi bilang lebih ketemu anaknya 1 bulan ya kalau bisa dibilang, karena perjalanan 2 bulan gitu kan dari 4 negara itu. Tapi anak-anak beliau kan bisa meneladani walaupun ketemunya sebulan. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah berarti kan si anak ini lebih lama dengan ibunya dibanding dengan Ibrahim? Apakah ada metode atau yang Ibrahim tanamkan juga kepada istri-istrinya sehingga bisa si anak tetap meneladani ayahnya walaupun hanya bertemu dalam waktu singkat? Demikian itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik sekali. Ini tentang dilema ayah yang sibuk, tentu yang pulang seminggu, 2 minggu atau setahun sekali. Jadi kalau ayah sekarang pulang setahun sekali, pas pulang ke rumahnya udah nggak ada kan gitu ya, karena udah diusir, nggak berkontrakan kan gitu ya. Baik, saya lagi membuat tulisan judulnya Ayah Pengembara. Ya, ini akan yang seri pertama judul Ayah Kepala Sekolah. Ya, bisa dilihat di website majelisayah.org atau di majalah Umi. Nanti setelah itu saya akan tulis tulisan Ayah Pengembara, bagaimana mensiasati waktu yang terbatas dengan berbasiskan dari pengalaman Ibrahim. Yang ingin saya sampaikan gini, Ibrahim mendidik anaknya itu memang tidak bisa sendirian. Nanti akan ditampilkan lembaran ayah ya. Ibrahim mendidik anaknya tidak sendirian, dia butuh partner. Dan partner yang dia dapatkan ini memang wanita terbaik di zamannya. Maka mutlak bahwa di sini yang jomblo, bahwa nggak boleh salah memilih pasangan. Ya, bukan sekedar seagama doang. Ya, tapi satu visi. Sebab ada yang seagama beda visi. Jadi kalau saya ditanya nikah beda agama, saya jawab lagi, pengasuhan satu agama aja banyak masalah, apalagi beda agama. Ya, yang seagama aja nggak sevisi. Nah, sekarang pertanyaannya bukan lagi seagama. Ya, seagama jelas, ini patokan dasar mutlak. Tapi bagi kita yang memikirkan generasi masa depan, sevisi. Apakah dia siap ketika diperintahkan oleh Allah? Dan inilah yang dialami oleh Hajar ketika ditaruh negeri yang tandus, dia nggak komplain. Cuma bertanya, apakah ini perintah Allah wahai suamiku? Ibrahim menjawab, ya. Kalau Allah sudah memerintahkan begini, nggak mungkin kami disia-siakan. Ini jawaban istri soleha. Dia tahu ini perintah dari Allah, udah, mau gimana lagi? Ini mutlak. Maka mutlak, salah satu yang ingin kita katakan, penjaga rumah yang menjadikan anak itu tetap jaga adalah istri. Nama ini ibu dari anak. Ya, itu pertama. Yang kedua, bagaimana mensiasati Ibrahim yang ini. Nah, inilah hebatnya. Ketidakhadiran Ibrahim di pengasuhan itu masih dipersepsikan sebagai suatu hal yang positif di anak-anak. Jadi gini, dimensi pengasuhan ayah itu ada 2. Nih kalau ditulis panjang, mungkin kajiannya kita detail kapan. Ada namanya dimensi persepsi, ada namanya dimensi stimulan. Ini dari sisi kajian ilmu parenting. Persepsi adalah apa yang muncul di otak anak tentang si ayah. Kalau anak berpikir gini, ayahku jahat, ayahku nggak peduli, ayahku care, ini anak berpeluang untuk tidak mengikuti perkataan ayahnya. Tapi kalau muncul, ternyata walaupun jahat, ayahku sayang loh. Ini yang dialami oleh Ustaz Adiaksa tadi. Keras sampai berpikir gua tuh anak angkat ya, tapi perlahan persepsinya hilang ketika tadi kasus ayahnya mampu menunjukkan, Nina nggak mau mengecewakan kamu. Maka pertama yang harus kita bangun di tengah kesibukan nih bagi ayah pengembara,
persepsi anak tentang ketidakhadiran kita adalah harus dimaknai bukan karena nggak sayang, bukan karena nggak cinta. Ini karena perintah Allah dan itu harus muncul di kepalanya. Bagaimana caranya? Yaitu bagaimana melibatkan istri. Cara pertama adalah menjaga lisan istri untuk tidak curcol tentang keluh kesahnya kepada kita. Jadi jangan sampai istri curcol gitu, jangan kayak bapakmu tuh. Ini cukup mama jadi korban dari bapakmu. Udah, kamu nggak usah menanggung beban. Mamanya udah ketipu berkali-kali sama bapakmu. Bapak kamu tuh politisi handal. Kalau ini yang muncul di persepsi istri kepada anak, maka si anak akan berpikir bapak gua nggak mau kayak bapak gua. Nih, nah inilah dijaga oleh Hajar. Hajar nggak pernah berkeluh kesah sambil curcol, bapak kamu tega banget ya, nabi ya, masa tempat tinggal kayak gini, ya. Mama gimana nih mau menikah pedikur, nggak mungkin, ya. Lisannya dijaga. Berarti kesimpulannya jaga lisan istri, ya. Berarti bagaimana menjaga lisan istri, yaitu adalah menyamankan istri. Makanya bagi yang LDR, yang pertama kali ditelepon tuh tanya kabar istrinya dulu, supaya dia puas. Jangan gimana anak kita, istri itu butuh ditanya dulu. Jadi kalau dia sudah nyaman, dia nanti menceritakan kebaikan kita. Bapakmu tuh luar biasa. Dan itu yang maaf bukan berarti kita riak. Inilah yang terjadi di Ibrahim Ismail. Karena Hajar menceritakan bagaimana ayahnya seorang nabi kekasih Allah, dan itu membuat bagaimana bangganya Ismail. Maka harus muncul di kalimat lisan seorang istri, ayahmu tuh luar biasa. Dulu pernah ngelamar mamah jalan kaki di Surabaya ke Jakarta. Perjuangannya di tengah jalan dikejar-kejar anjing, dicolek bencong, dipalak preman. Aduh, pokoknya ayahmu tuh top markoto. Otak anak berpikir, wow, ini ayah yang dirindukan. Karena si ibu menceritakan terus. Ibunya dari Abdul Robert Roi 30 tahun ditinggalkan, dia selalu menceritakan bapakmu awal menikah, dia seorang mujahid yang mampu membebaskan negeri Romawi, menaklukkan Romawi dan sebagainya. Jadi bagaimana tidak muncul di kepala anak? Berarti rahasia pertama, membangun persepsi di kepala anak bahwa my father is the best. He is my superhero. Ini, ya, ngomong sama istri, kalau ada keluh kesah, kamu silahkan sampaikan ke aku. Bikin nyaman dia, ya, tinggalkan sesuatu yang baik. Ibrahim itu ketika ninggalin anaknya, itu pengen nyaman, makanya doanya, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Ya Rabb, jadikanlah tempat tinggal anak istriku tempat yang aman dan nyaman, tuh. Karena dia tahu kenyamanan istri itu penting. Ya, tempat aman dan nyaman. Faruh meninggalkan istrinya itu ditinggalkan 30.000 dinar atau 60 miliar rupiah. Pengen istrinya nyaman. Ya, supaya dia nggak sibuk nyari uang, akhirnya dia bisnis online, dia MLM, Tupperware dan sebagainya, anak nggak diurus, ya, sibuk di depan laptop gitu ya, karena suami nggak memberikan nyaman. Jadi memang mutlak bikin nyaman biar fokus. Ya bilang sama istri 100 juta sebulan cukup nggak gitu? Kalau nggak cukup bilang ya, aku tinggal nambah lilin nih, ngepet. Enggak ya. Intinya bikin nyaman. Jadi istri itu nanti cerita gitu ya. Ya. Tulisan masih panjang, saya jawab itu dulu. Ya, itu. Jadi rahasianya Ibrahim itu ada di situ. Selain faktor yang lain masih panjang. Ya. Karena itu berseri, tapi intinya menjaga lisan istri supaya tidak curcol, sehingga persepsi tentang kita sebagai ayah yang bertanggung jawab harus ada di kepala anak. Wallahu a'lam bishawab. Saya serahkan kepada MC. Oh, terakhir, oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pertanyaan saya mungkin terkait fikih ya, Ustaz. Jadi kebetulan anak saya baru 1 tahun dan dia ini alhamdulillah kalau dengar azan tuh langsung nunjuk-nunjuk masjid gitu, minta diajak. Pertanyaan saya, kalau baru setahun itu kan belum tahu mana kiri dan kanan ya. Tapi akhirnya saya gendong aja udah sepanjang sholat sampai duduk antara 2 sujud saya pegangin biar nggak kabur ke imam. Biasanya dia suka ke imam. Terus itu secara fikih gimana gitu? Saya sih ngerasanya yang nggak buyar, justru makin fokus karena saya ingat itu amanah Allah gitu. Jadinya makin fokus buat ngejagain biar dia nggak ngelakuin orang. tanpa mengabaikan sholat itu sendiri gitu. Jadi otomatis aja tangan saya langsung lagi duduk antara sujud langsung ambil tangannya dia gitu. Terus yang kedua, kalau dia udah gede nanti, mungkin ini pertanyaan kedua jadinya. Mungkin ini jadi pertanyaan pamungkas buat anak saya, dan saya pikir dia akan ingat selamanya gitu. Kalau dia nanya, ayah kenapa sih aku harus sholat gitu? Kira-kira jawaban yang pas tuh apa ya, Ustaz? Ya. Allahu'alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terkait dengan fikihnya membawa anak dan menggendongnya, para ulama mengatakan boleh. Karena dicontohkan Rasulullah yang terbiasa membawa cucunya, dalam beberapa riwayat sebutkan Umamah, anak dari Zainab, ya, dan Abul As. Yang kedua ada juga dengan Hasan Husain. Bahkan disebutkan bahwa Rasulullah, Hasan Husain sendiri pernah ketika Rasulullah sujud sampai menunggangi punggung Rasulullah, bermain kuda-kudaan, sehingga membuat Rasulullah melamakan sujudnya demi kepuasan si anak ini. Sehingga beberapa sahabat merasa ada yang janggal, khawatir nggak dengar takbir Rasul, ada yang mendongakkan kepalanya, berpikir mungkin nggak dengar. Pas bangkit ternyata Rasul masih sujud lagi, lama sekali, sampai ada yang bergumam ada apa gerangan, ada yang berasumsi jangan-jangan Rasul kedatangan wahyu, sehingga memperlama sujudnya. Persis ketika Husain sudah selesai, Rasulullah bangkit dari sujud dan salam. Kemudian para sahabat bertanya, adakah wahyu yang datang untuk kami? Dan dijawab Rasul, nggak ada. Karena kebetulan Husain naik punggung saya lamakan sujud saya. Karena tidak ingin mengganggu kenikmatan dia dalam menunggangi, bermain dengannya. Nah, di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ada dalam kitab Imam Ahmad. Jadi kalau kita pelajari, inilah salah satu teladan Rasulullah. Cuman jadi masalah adalah ini Rasulullah lakukan karena dia jadi imam. Jangan kita contohin Rasulullah, kita naik punggung Rasulullah, imam udah berkali-kali takbir gitu, kita sujud aja karena nggak mengganggu anak gitu ya. Ini nggak benar. Rasulullah imam. Yang kedua, dia punya pengaruh. Jadi orang nggak berpikir macam-macam. Pasti lakukan Rasulullah, nggak mungkin dasar hawa nafsu iseng-iseng. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Nah, kalau sekarang ada ustadz sekarang melakukan itu jadi pertanyaan. Ya, ini juga harus kita pahami dari fikih kontekstual, fikih waqi'nya. Ya, jadi kalau kita jadi imam pun anak nunggangin itu kita mengikuti Rasulullah, khawatir nggak paham malah menimbulkan resah. Maka pelan-pelan untuk mengangkatnya, untuk tidak mengganggu kita, itu boleh. Tapi kalau dirasa ini terlalu sering sampai mengganggu khusyuan, mungkin tidak, kita juga bisa bilang tidak membuat terlalu sering. Ya, karena ini juga mengganggu kekhusyuan kita pada Allah, itu penting. Ya, jadi yang penting dia belajar polanya dulu. Ya, ada saatnya. Ya, ada saatnya dia bisa bersama kita. Tapi kalau dia sudah mengganggu, kalau mengganggu hanya sekedar berjalan, tapi dia teriak-teriak, saya pikir nggak ada masalah. Tapi kalau sudah teriak-teriak, lari-lari, ini yang bahaya. Ya, bahaya yang membuat kita akhirnya nggak khusyuk. Itu. Yang kedua, kenapa aku harus sholat? Pertama, jawabannya karena ini perintah Allah itu dulu. Yang kedua adalah kita harus tahu cara berterima kasih. Jadi kita harus bilang kepada anak kita bahwa kenapa kita harus sholat? Karena ini wujud terima kasih kita kepada Allah. Kamu dikasih apa sama Allah? Kamu dikasih ini, dikasih ini, dikasih ini. Sampai dia mengatakan, iya, kalau kita berterima kasih, menurut kamu wajar nggak? Karena kalau dikembalikan misalnya, kamu ngasih benda ke teman kamu, sering-sering teman kamu gak ngucapin terima kasih, rasanya gimana? Kamu pasti
nggak suka. Allah memberikan banyak nikmat, maka sholat itulah disebut pertama selain kewajiban adalah wujud syukur. Dan ini jelaskan Rasulullah ketika dia sholat kakinya bengkak-bengkak, ditanya oleh Aisyah, kamu dijamin masuk surga, kenapa masih paksain juga sholat sampai bengkak-bengkak? Dan nilai jawabannya, apakah aku tidak pantas menjadi hamba yang bersyukur? Jadi jawaban pertama ini perintah Allah, jawaban kedua ini ucapan bentuk syukur. Siapa yang nggak bersyukur nggak akan disukai sama Allah. Ya, wallahu a'lam bishawab.